Pada akhir abad ke-19, sebuah angin besar membawa kisah yang menyentuh hati tentang banyaknya orang Jawa yang meninggalkan tanah air mereka. Mereka berlayar menyeberangi lautan, menuju negeri Suriname, koloni kecil di Amerika Selatan di bawah kuasa Belanda. Dalam perjalanan ini, ada banyak harapan dan tantangan yang harus dihadapi. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang pemuda bernama Prawiro berada di persimpangan jalan. Tanah di sekitar semakin mengecil. Peluang kerja semakin sempit. Di tengah ketidakpastian ini, tawaran dari Belanda datang, sebuah peluang untuk kehidupan yang lebih baik di seberang lautan. Prawiro melangkah maju, melepaskan jati diri yang berakar pada tanah kelahirannya demi harapan masa depan yang lebih cerah. Tahun 1890 menandai petualangan baru bagi Prawiro dan ribuan orang Jawa lainnya yang menaiki kapal besar. Perjalanan panjang yang melelahkan mereka tempuh, bertahan di bawah terik matahari dan dingin malam. Meski banyak yang jatuh sakit, keinginan untuk membangun kehidupan baru menggugat mereka. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka tiba di Suriname, siap menghadapi tantangan baru. Sesampainya di alam baru ini, mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan tebu, kopi, dan kakao. Tanah Suriname memang berbeda, keras dan asing. Namun disinilah Prawiro dan komunitasnya berjuang, tetap mempertahankan budaya dan tradisi subur mereka. Setiap sore, suara gamelan mengalun di antara pegunungan, menjadikan sore hari mereka ceria meski bekerja keras sepanjang hari. Walau jauh dari rumah, tradisi tetap dipelihara. Anak-anak mengenakan sarung batik, sementara orang dewasa berkumpul berbagi cerita tentang kehidupan di Jawa. Itulah keajaiban Suriname. Menjadi jembatan bagi akar dan lembaran baru, musik keroncong Jawa kini berkolaborasi dengan ritme lokal, menciptakan melodi baru yang menggugah jiwa. Seiring waktu, tempat baru ini menjadi rumah bagi generasi setelah Prawiro. Ia kini pemimpin keluarga besar, kerap mengenang tanah leluhurnya. Kisah Gunung Merapi dan kejayaan sawah menghampiri pemikirannya, menggugah rasa rindu. Ketika bercerita kepada cucunya, mereka mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, seakan mengenali tanah Jawa yang tak pernah mereka sentuh. Dari waktu ke waktu, komunitas Jawa yang berkembang di Suriname mengukir prestasi, mendirikan sekolah dan melibatkan diri dalam pemerintahan lokal. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dari masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan dan menjadikan Suriname sebagai rumah yang nyaman. Di balik cerita tentang komunitas Jawa yang tumbuh dan berkembang di Suriname, negara itu sendiri memiliki perjalanan ekonomi yang berliku. Sebagai negara kecil di Amerika Selatan, Suriname selama berabad-abad sangat bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam sebagai penggerak utama ekonominya. Pada awalnya ketika Suriname masih menjadi koloni Belanda, perkebunan tebu, kopi, dan cokelat menjadi sumber pendapatan utama. Orang-orang Jawa bersama dengan para buruh dari India dan Afrika menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda perkebunan ini. Pendapatan dari ekspor hasil perkebunan tersebut mengalir ke Belanda, sementara kehidupan di Suriname, meski perlahan membaik, tetap jauh dari sejahtera bagi banyak warganya. Meskipun masih bergantung pada sektor pertanian, Suriname menemukan sumber daya baru yang lebih menjanjikan, pertambangan. Negara ini ternyata kaya akan bauksit, mineral yang digunakan untuk memproduksi aluminium. Bauksit segera menjadi salah satu ekspor terbesar Suriname dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Namun di balik gemilangnya pendapatan dari pertambangan, ada tantangan besar yang dihadapi. Harga bauksit yang fluktuatif di pasar internasional membuat ekonomi Suriname rentan terhadap guncangan global. Ketergantungan pada satu sumber daya ini mengungkapkan kelemahan struktural ekonomi negara tersebut. Pada awal abad ke-21, Suriname mencoba mendiversifikasi ekonominya. Penemuan cadangan minyak dan emas yang besar di dalam wilayah negara itu menjadi harapan baru bagi pemerintah. Eksplorasi minyak di lepas pantai Suriname telah menghasilkan pendapatan yang signifikan, dan penambangan emas, meskipun menghadapi masalah lingkungan dan sosial, telah menjadi sektor penting bagi ekonomi. Namun meski Suriname kaya akan sumber daya alam, manfaat dari kekayaan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan pendapatan, korupsi, dan ketidakstabilan politik menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Warga keturunan Jawa bersama dengan kelompok etnis lainnya seperti Marun, Hindustan, dan Kreol seringkali merasa terpinggirkan dari arus utama pembangunan. Di desa-desa kecil yang didiami oleh keturunan Jawa, kehidupan masih sederhana.
Meskipun ada yang berhasil mendirikan usaha kecil seperti toko dan restoran, sebagian besar penduduk masih bergantung pada pertanian skala kecil atau pekerjaan informal, namun mereka tetap gigih menjaga tradisi dan nilai-nilai komunal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah segala tantangan, Suriname juga mulai melihat masa depan melalui pariwisata. Negara ini memiliki hutan hujan tropis yang luas, sungai-sungai yang indah, dan kekayaan budaya multietnis yang unik. Potensi pariwisata ekologi dan budaya mulai dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru yang dapat lebih menyebar ke masyarakat luas, termasuk komunitas Jawa yang terlibat dalam mempromosikan warisan budaya mereka. Meski begitu, perjalanan ekonomi Suriname masih panjang dan penuh tantangan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Suriname memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang sejahtera. Namun keberhasilan ini sangat tergantung pada bagaimana negara mengelola kekayaannya, menciptakan stabilitas politik, dan memperbaiki ketimpangan sosial yang masih ada